Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas mengenai Aman JKN. Tahu nggak apa itu Aman JKN? Oke, daripada kita bertanya-tanya, mending langsung saja kita bertanya pada narasumber untuk tema kali ini. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi Sobat JKN. Karena tadi Mbak DJ dan juga Mbak ini belum tahu apa itu Aman JKN, maka saya kasih tahu. Jadi Aman JKN ini singkatan dari Anjungan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional yang memang diperuntukkan khusus di kantor cabang sebagai salah satu kanal layanan tanpa tatap muka. Jadi selain Pandawa, Mobile JKN, Care Center 165, itu juga ada namanya Aman JKN. Nah, kenapa sih tiba-tiba dipasang Aman JKN dari awal tahun 2024? Oh, baru berarti Bapak ya? Ya. Jadi latar belakangnya berdasarkan dengan data tahun 2023, ternyata kunjungan kantor cabang itu yang mendominasi adalah peserta yang mengecek status kepesertaan. Yang pertama mungkin mau cek aktif kah tidak, kemudian mau cek masih ada tunggakan kah tidak, dan juga termasuk untuk perubahan data seperti perubahan tempat berobat, KTP, dan juga perubahan kelas rawat. Nah, untuk menjawab kebutuhan peserta tersebut dan lebih memudahkan peserta dan lebih mandiri juga untuk melakukan pengecekan, maka di awal tahun itu ditempatkanlah Aman JKN di seluruh kantor cabang se-Indonesia. Berarti memang kalau misalnya Sobat JKN atau peserta mau datang ke kantor itu tidak perlu langsung bertemu dengan petugas front Bapak ya, karena bisa dicek mandiri nih melalui Anjungan Mandiri atau Aman JKN tersebut. Iya, betul sekali Mbak DJ. Terus nanti kalau misalnya peserta datang ada yang membantu tidak Pak? Misalnya nih ada peserta yang bingung menggunakan fitur dari Aman JKN tersebut. Jadi untuk penggunanya sendiri di kantor cabang Sorong nanti ada petugas security yang bertugas khusus untuk mendampingi dalam hal untuk identifikasi kebutuhannya apa, nanti dari security yang bantu untuk mengecek fitur mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Oke, siap. Berarti sebenarnya simpel Bapak ya, tidak perlu masuk ke ya, dalam lebih ruangan, simpel, jadi mengurangi waktu tunggu peserta dan juga waktu layanan, jadi lebih cepat. Mungkin yang cuma sekedar ingin cek saja, tidak perlu lama-lama di kantor cabang, bisa segera selesai. Nah Pak, ini kan berarti Aman JKN termasuk kanal layanan non tatap muka. Ya. Kalau untuk fitur-fitur di Aman JKN sendiri tuh ada apa saja Pak? Untuk fitur-fiturnya sendiri, secara garis besar itu di menu utama tampilannya ada 6 jenis. Ya, yang pertama itu status peserta. Itu untuk mengecek status kepesertaan, apakah aktif dan juga segmennya apa. Ya. Untuk status peserta ini untuk yang disiapkan oleh peserta minimal menyiapkan KTP atau NIK yang ada di kartu keluarga. Kemudian yang kedua itu tagihan iuran. Jadi peserta yang mungkin belum tahu cara mengecek tagihan iuran, datang ke kantor bisa dibantu untuk mengecek tagihannya saat ini berapa bulan yang belum dibayar atau mungkin apakah sudah lunaskah, bisa dicek di situ. Nah, untuk pengecekannya baik status peserta maupun tagihan itu bisa sama juga menggunakan NIK untuk pengecekan. Kemudian yang ketiga virtual akun, nomor pembayaran. Nah, untuk peserta juga bisa mengecek secara mandiri nomor virtual akunnya. Kemudian yang keempat info JKN. Info JKN ini isinya ada berapa ya? Ada yang pertama info mobile JKN. Jadi nanti ada scan QR barcode yang memberikan informasi terkait dengan cara penginstalan. Tapi nanti ada juga petugas security yang membantu untuk mengedukasi dan mendampingi sampai bisa login ke aplikasi mobile JKN. Kemudian layanan Pandawa serta rencana pembayaran bertahap atau rehab. Jadi informasi terkait cicilan juga bisa dicek di Aman JKN. Ya. Untuk yang kelima cari lokasi. Nah, lokasi apa nih Bapak? Lokasi bisa cek itu yang pertama lokasi kantor cabang, kantor kabupaten, kemudian wilayah dan juga lokasi Vaskes yang kerjasama. Ya, bisa dicek untuk kebutuhan peserta.
Dan yang terakhir ada perubahan data. Itu bisa untuk ubah Paskes tingkat pertama dan juga kelas rawat. Untuk peserta mandiri ya, yang kelas 1, 2, 3. Nah, untuk yang perubahan data ini ada tambahan fiturnya sendiri. Jadi ketika datang, peserta melakukan perubahan data, selain memasukkan nomor NIK, nomor HP, itu juga nanti direkam pakai Frista. Apa itu Frista? Frista ini face recognition untuk peserta BPJS Kesehatan. Ketika peserta menyetujui perubahan data sebagai bentuk persetujuan, kan saat ini kami juga sudah mengurangi tanda tangan manual ya. Jadi baik di Frontliner itu bisa pakai fingerprint juga untuk tanda tangan digital dan Frista. Nah, Frista di Aman JKN ini bentuknya nanti perekaman wajah dari peserta yang melakukan perubahan. Dan itu padan dengan data Dukcapil. Sehingga juga secara data lebih simpel peserta. Jadi tinggal tampilkan wajahnya, tersimpan, dan perubahan data selesai di situ. Oke, ya. Berarti kayak verifikasi gitu ya, Bapak ya? Jadi face recognition BPJS Kesehatan. Nah, Frista ini juga selain di Aman JKN, di loket Frontliner, juga sudah diimplementasikan di Paskes Kesehatan. Jadi lebih memudahkan. Kalau sebelumnya kan sudah ada fingerprint di Paskes. Nah, sekarang juga ada tambahan Frista. Jadi lebih memudahkan ke peserta ketika mengakses pelayanan kesehatan. Berarti memang Aman JKN ini sebenarnya kayak petugas frontliner tapi dalam bentuk digital gitu ya Pak? Iya, jadi lebih simpel. Jadi peserta mungkin yang secara kebutuhan tidak terlalu banyak mau ketemu dengan frontliner, bisa langsung lewat Aman JKN. Bapak, ini kan apa tadi Aman JKN ini kan dipakai langsung oleh peserta nih. Ada nggak sih Bapak mungkin respon nih dari peserta yang sudah pernah menggunakan Aman JKN ini? Kalau dari peserta sendiri sangat positif ya, karena mereka ketika datang, biasanya kan ekspektasi peserta kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin berpikir kalau kantor membutuhkan waktu yang lama, mungkin waktu tunggu agak lama, waktu pelayanan juga lama, dan kadang mungkin berpikir agak malas lah kalau mau ke kantor karena memikirkan hal itu. Tapi dengan Aman JKN, peserta yang datang merasa lebih cepat, lebih mudah, dan selain itu supaya kedepannya mereka lebih aktif lagi secara mandiri melakukan pengecekan data, kami sekalian mendampingi untuk download mobile JKN. Ya, jadi kan fitur-fitur di Aman JKN dan juga di mobile JKN itu kurang lebih ada kesamaan sedikit. Termasuk juga Pandawa, itu juga sekalian kami sampaikan ke peserta, khususnya yang sudah punya smartphone yang bisa akses WA, itu kita edukasi terkait juga dengan Pandawa. Berarti memang lebih banyak positifnya Bapak ya, istilahnya kan efisiensi waktu, jadi apapun yang bisa dirasa gampang nih, tinggal lihat sendiri, tinggal datang ke kantor, lihat sudah langsung pulang, tidak perlu ketemu dengan petugas loket lagi Bapak ya. Nice. Jadi peserta kalau punya kebutuhan lain atau kepentingan lain kan bisa lebih produktif di tempat yang lain. Terus ini Pak, berarti kan kalau Aman JKN kan tadi fiturnya ada cek status kepesertaan, cek lokasi Paskes, ubah data peserta. Berarti memang fiturnya agak mirip-mirip dengan mobile JKN. Sebenarnya bedanya Aman JKN dan mobile JKN itu apa sih Pak? Kalau untuk Aman JKN itu sebenarnya sih lebih mudah bagi peserta yang mungkin memang belum punya mobile JKN. Ya, karena kan tidak butuh verifikasi ke OTP nomor HP ataupun ke email. Itu yang penting dia bawa data pribadinya kayak KTP, itu bisa langsung digunakan. Tapi kalau mobile JKN itu memang peserta yang pertama harus memastikan nomor HP yang sudah betul, sudah yang paling update yang dilaporkan di BPJS Kesehatan. Kemudian juga emailnya apakah yang sudah terupdate juga, supaya ketika melakukan login dan mau mengirimkan kode verifikasi itu lebih mudah untuk menerima pesannya atau kodenya. Kalau kami lihat di masyarakat sih selama ini beberapa kendala ketika masuk ke mobile JKN itu memang belum ada pembaruan data, khususnya untuk nomor HP dan juga alamat email. Nah, mungkin lewat podcast ini kami menghimbau juga kepada masyarakat, jadi kalau mau melakukan login ataupun mungkin perubahan data
selain di kantor dinas kesehatan, itu juga bisa lewat Pandawa. Nah, di Pandawa ini kan ada fitur administrasi untuk perubahan atau update nomor HP. Iya. Ya baik ya, jadi kalau dari sisi ringkas, cepat, mungkin lebih mudah mobile JKN. Tapi kalau untuk penggunaan jangka panjang, itu banyak fitur yang masih bisa dan lebih banyak di mobile JKN. Misal kayak antrean online. Itu kan tidak ada di Aman JKN ya. Di antrean online ini untuk kemudahan peserta ketika mengakses pelayanan kesehatan, itu hanya di mobile JKN. Kemudian juga untuk daftar rehab. Nah, kalau dia menyampaikan kan hanya sebatas informasi saja. Tapi kalau untuk yang pendaftaran bisa lewat aplikasi mobile JKN. Kemudian juga yang lain info iuran, info pembayaran, iCare JKN juga, dan Bugar itu hanya di mobile JKN. Ya, jadi mungkin secara sederhananya sih Aman JKN ini memang peserta-peserta yang baru datang, belum terpapar mobile JKN. Itu kita bantu untuk kemudahan dan kecepatan juga, tetapi tetap kita itu edukasi supaya kedepannya bisa menggunakan mobile JKN. Itu memang Aman JKN dan mobile JKN sama, cuman memang lebih lengkapnya di mobile JKN dan kalau mobile JKN kan bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya. Jadi lebih lengkap mobile JKN dan untuk akses juga lebih mudah nantinya ke depannya. Karena kan kalau yang JKN kan peserta masih harus ke kantor cabang kan. Iya. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih fitur-fitur yang ada di Aman JKN. Nah, kalau dari fitur yang 6 tersebut nih, mana sih yang paling sering banyak digunakan oleh masyarakat atau peserta? Iya. Jadi Mbak Dija dari 6 jenis fitur tadi, dari kunjungan Januari sampai dengan November itu kurang lebih 5 ribuan ya yang datang dan cukup membantu juga. Jadi jumlah kunjungan ke yang populer aja bisa berkurang. Sehingga harapannya juga bisa meningkatkan kepuasan peserta dan kemudahan peserta di kantor cabang. Nah, yang fitur yang paling banyak ini di fitur status kepesertaan. Iya. Jadi apa namanya? Peserta datang bawa KTP. Biasanya sih baru mau mendaftar, tapi kita bantu cek dulu, oh ternyata sudah ada kartunya ya. Jadi kami edukasi, ibu ini sudah terdaftar BPJS Kesehatannya, nanti kalau berobat pakai KTP saja, atau untuk anak yang belum punya KTP bisa pakai KIA ataupun kartu keluarga. Nah, kalau ibu mau lebih mudah lagi, kami sekalian bantu untuk mobile JKN. Iya. Ya berarti memang masyarakat yang datang cuma pengen tahu nih Bapak ya, aktif atau tidak. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, oh ternyata ini sudah aktif nih. Oh, berarti memang sangat berguna Bapak ya fitur yang ada di Aman JKN tersebut. Iya. Oke, itu tadi ya Sobat JKN pembahasan mengenai Aman JKN. Baik Bapak, mungkin dari Bapak ada closing statement, silakan Bapak. Baik Mbak Rini dan Mbak DJ, Aman JKN ini sebenarnya kan untuk peserta yang sudah ke kantor cabang ya. Mungkin untuk menutup kegiatan di pagi ini, kami himbau sih kepada peserta untuk lebih mengoptimalkan yang mobile JKN-nya. Ya, kecuali mungkin ada kendala dan butuh untuk update nomor HP atau email ya boleh ke kantor cabang ataupun lewat Pandawa untuk perubahan datanya. Karena untuk mobile JKN ini sangat bermanfaat untuk sobat JKN di manapun berada saat ini, yang mana untuk pengecekan data, cek tagihan, mungkin butuh informasi atau ada penyampaian pengaduan atau keluhan, itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Nah, termasuk juga kalau antrian online ya, jadi kalau ke puskesmas, ke rumah sakit, itu bisa lebih mudah menggunakan aplikasi mobile JKN. Oke, berarti memang Sobat JKN nih, kalau misalnya ke kantor, tidak perlu nih ketemu langsung dengan petugas front di dalam kantor ya, bisa melalui Aman JKN, atau yang lebih gampang nih, download saja aplikasi mobile JKN, bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Gitu Bapak ya? Betul sekali. Nah baik, terima kasih banyak Pak Dayat atas waktunya dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talkin berikutnya. Dadah.